Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, nama saya Dr. Marwa, saya bekerja ini di klinik ini. Sebentar itu saya akan mengajukan ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda bersedia menjawabnya? Iya. Dijawab sesuai dengan apa yang Anda rasakan ya. Iya, Kak. Yes. Namanya siapa, Dek? Ira, Kak. Umurnya? 18 tahun. Ini alamatnya di mana, Dek? Tinggal di mana? Jalan Jipang. Agamanya? Islam, Kak. Pekerjaannya apa, Dek? Mahasiswa. Tinggalnya di sini sama Sendiri, keluarga? Kak. Iya. Keluhan utama datang ke sini apa, Dek? Demam, Kak. Sudah berapa hari, Dek? Kurang lebih 3 hari, Kak. Apa ada waktu tertentu saat demam, Dek? Yang timbul, Iya. terutama pada pagi hari. Oh, pada pagi terutama ya. Apakah saat demam ada kejang? Tidak, Kak. Tidak ya. Apakah ada makanan yang sering dikonsumsi selama di kosan? Makanan apa yang sering Anda konsumsi selama di kosan? Sering makan makanan yang cepat saji, Kak. Cepat saja. Sering makan cemilan yang pedas-pedas. Makanan pedas-pedas umumnya ya. Iya, Kak. Apa sering konsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran? Jarang, Kak. Jarang. Sering makan di KFC. KFC sama FCD. Oh ya ya ya. Apa sebelumnya ada riwayat pergian keluar kota, Dek? Tidak, Kak. Apa ada obat yang sudah dikonsumsi sebelum ini? Tidak, Kak. Tidak ada ya. Apa ada keluhan lainnya, Dek? Keluhan lainnya? Sakit kepala, Iya, lagi, Dek. badan ngilu, Badannya ngilu, lidah pahit, jadi apa ya? Jadi malas makan. malas makan, Kak. Oh, iya, iya. Bagaimana BAB-nya? Buang air besarnya, buang air kecilnya? Lancar, Kak. Oh, buang air kecilnya lancar. Konsistensi waktu buang air kecilnya? Lancar, Kak. Konsistensinya, Be? Pernah, Dek, pernah, Kak. konsistensinya kayak encer atau padat? Oh, encer, Kak. Apanya encer? BAB-nya. BAB-nya encer, kencingnya lancar. Iya, Kak. Apa sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini, Dek? Pernah, Kak. Nah, kapan terakhir seperti ini? Sekitar 6 bulan yang lalu, Kak. 6 bulan yang lalu. Ya. Apa di sekitar kos-kosan Adik ada yang sedang demam juga? Tidak tahu, Kak. Tidak tahu ya. Iya. Apa ada riwayat alergi sebelumnya? Tidak ada, Kak. Obat-obatan? Tidak ada ya. Iya. Adik baik, Dek, saya akan melakukan cek silang ya. Jika ada yang tidak sesuai sama yang Anda rasakan, Anda bisa langsung memotong pembicaraan saya. Baik, dari sini nama Adik Ira, umur ada 18 tahun, tinggal di Jepang, agama Islam, mahasiswa, tinggalnya sendiri. Keluar utama datang ke sini demam, sudah 3 hari. Terus demamnya itu yang timbul terutama pada pagi hari. Tidak ada riwayat kejang, sering makan makanan cepat saji, sering minum cemilan pedas-pedasan, sering makan makanan yang di KFC atau junk food, makanan cepat saji di restoran cepat saji atau KFC atau McD, jarang konsumsi makanan sayur-sayuran yang berserat. Terus tidak pernah bepergian keluar kota, tidak pernah mengonsumsi obat sebelum datang kemari. Keluhan lain ada itu sakit kepala, badan yang ngilu, lidahnya pahit, lidahnya terasa pahit, BAB-nya lancar, buang air kecilnya lancar, konsistensi BAB-nya encer. Terus sebelumnya pernah mengalami seperti ini, terakhir dialami itu 6 bulan yang lalu. Di sekitar kos-kosannya juga Adik nggak tahu apa ada yang sedang demam atau tidak ada riwayat alergi sebelumnya. Baik, Dek, dari hasil pemeriksaan ini, beberapa pertanyaan yang saya lontarkan tadi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Masalah, Kak. Perkenalkan, nama saya Dr. Marwa, saya bekerja di Potik pada siang hari ini. Jadi sebentar itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Adik, guna untuk menegakkan diagnosis saya dan kita dapat menentukan proses terapi apa yang tepat kepada Adik. Apakah Adik bersedia, Adik? Iya, bersedia. Oke, baik, selanjutnya saya akan periksa alat terlebih dahulu ya, Adik. Adik tunggu sebentar. Sini ada stetoskop dan ada manset untuk mengetahui tekanan darah pasien, serta ada termometer untuk mengetahui suhu tubuh pasien. Selanjutnya setelah alatnya siap, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan 7 langkah dan memakai handscoon. Selanjutnya saya akan memeriksa pasien. Baik ya, Dek. Dek, tangannya bisa bajunya bisa dinaikkan, Dek. Ya, untuk memasang manset. Tapi ya, Dek, bisa masukkan tangannya. Pasang manset ke lengan pasien. Angkat tangannya lagi, ya. Pastikan manset agar tidak terlalu ketat di pasien. Tangannya bisa santai saja. Ya. Ini saya akan memakai stetoskopnya. Saya akan menjahit arteri pada pasien tersebut dan meletakkan stetoskopnya. Setelah menentukan denyut arteri pasien, saya akan melakukan pemompaan hingga terdengar suara denyutan pertama yaitu sistol. Di sini saya memompa sampai 180. Ini sistolnya mulai terdengar di angka 180. Saya akan turunkan secara perlahan. Saya akan menahan secara perlahan hingga suara bunyi tersebut menghilang. Dan suaranya menghilang di angka 70. Baik, Dek. Silakan dibuka lagi. Saya lepaskan. Dari hasil pemeriksaan saya dapatkan tensi pasien itu 180/70 mmHg. Ya, Adek, selanjutnya. Baik, Dek, bisa dinaikkan dengan bajunya, Dek. Ya. Lalu kita akan menghitung nadi pasien, cari arteri pasien dan sambil melihat jam, hitung selama kurang lebih 1 menit. Dari hasil pemeriksaan saya menemukan nadi pasien itu kurang lebih 78 kali per menit kuat angkat. Kasih, Adek.
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan termometer untuk mengetahui berapa suhu pasien tersebut. Tapi adek, bajunya bisa diturunkan. Ini kita masukkan ke dalam aksila atau ketiak pasien. Tapi adek, misi adek, dijepit ya termometernya. Kita sambil menunggu hasil termometer tersebut kurang lebih 3-5 menit, kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan untuk mengetahui berapa pernafasan pasien tersebut dalam 1 menit. Sambil melihat jam, ada silakan menafas dengan ini. Kita anjurkan pasien untuk menafas saja, santai, relax. Setelah 1 menit kita dapatkan hasil pemeriksaan pasien tersebut, kurang lebih pernafasan pasien 16 kali per menit. Setelah menunggu kurang lebih 3-5 menit, kita bisa melihat hasil dari termometer tadi. Tapi dek, saya keluarkan alatnya, dipakai bajunya dek, silakan. Dari hasil pemeriksaan ini didapatkan suhu pasien tersebut kurang lebih 37,8 derajat Celcius, yang berarti pasien memang sedang demam. Ya dek, dari hasil pemeriksaannya kita dapatkan hasil 37,8, di sini berarti ada yang mengalami demam ya dek. Oke. Setelah melakukan TTV dan tanda vita pada pasien, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Persilakan pasien untuk berbaring. Silakan dek, silakan berbaring. Selanjutnya saya akan menginspeksi pasien dengan melihat bentuk tubuh pasien, kondisi tubuh pasien, apakah bagaimana tubuhnya, apakah gemuk, apakah badannya atletis. Setelah melihat kondisi tubuh pasien, kondisi fisik pasien, saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki. Tapi ya dek, permisi dek, saya akan melihat rambut pasien apakah rontok atau tidak, apakah berketombe atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya keningnya apakah ada kerontokan atau tidak, apakah ada benjolan atau simetris atau tidak. Begitupun matanya apakah ada ikterus atau tidak. Dia bisa lihat ke atas dek. Kita lihat apakah ada ikterus atau tidak, apakah ada benjolan atau apa di matanya atau tidak. Hidungnya apakah simetris atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada bibirnya apakah pecah-pecah. Bisa dibuka lidahnya dek, ada pecah-pecah, apakah lidahnya ada kelainan, gusinya apakah bengkak, silakan ditutup lagi. Lehernya apakah ada benjolan atau tidak, ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Di dadanya apakah di sini, tapi adek, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Perutnya, dadanya simetris atau tidak. Selanjutnya sampai di lututnya pun begitu, ditekan lututnya apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada luka atau tidak. Kakinya juga, kuku kakinya apakah ada ikterus atau tidak, apakah ada luka atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan di dada pasien dengan cara perkusi untuk mendengarkan bunyinya, untuk menentukan bunyi atas jantung dan bunyi batas paru jantung dan batas paru kepala pasien. Begitupun sampai sini daerah perutnya, untuk mengetahui apakah ada bunyi kak atau timpani pada daerah bagian perut ibu. Setelah melakukan perkusi, saya akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi jantung pada pasien. Ada ya bu? Bu dia sambil bernapas biasa, napasnya buang kita perlahan. Saya akan mendengar apakah ada bunyi bising atau tidak, apakah ada bunyi lain atau tidak pada bu. Pada daerah perut, apakah ada aktivitas peningkatan prestasi khusus atau tidak, apakah ada bunyi bising atau tidak. Baik, terima kasih bu. Ibu silakan pakai kembali bajunya. Baik adek, dari hasil pemeriksaan tadi, pemeriksaan fisik yang saya lakukan kepada adek itu didapatkan tekanan darah adek 190/70 mmHg, situ nadi adek itu 78 kali per menit kuat angkat, pernafasan adek itu 16 kali per menit, dan suhu tubuh adek itu 37,8 derajat Celcius. Jadi sebentar saya menganjurkan adek untuk melanjutkan pemeriksaan lab ya adek, untuk kita akan melakukan pemeriksaan darah rutin dan kimia darah untuk mengetahui lebih pasti kondisi daripada adek. Ya baik dek, terima kasih dek. Setelah melakukan pemeriksaan kita cuci tangan kembali dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kak. Perkenalkan, saya Dr. Marwa, saya bekerja di klinik pada sore hari ini. Jadi sebenarnya kita akan menentukan status gizi pada adek ya dek. Iya kak. Jadi sebenarnya kita akan periksa tinggi badan adek, berat badan adek, dan lingkar perut adek. Apakah adek bersedia? Bersedia kak. Setelah pasien bersedia untuk melakukan pemeriksaan, langkah selanjutnya kita akan arahkan pasien ke tempat pemeriksaan, dan sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 7 langkah. Setelah cuci tangan, saya menggunakan handscomb. Silakan dek. Bisa dilepas dulu sepatunya dek. Iya. Setelah pasien melepaskan alas kakinya, pasien disuruh menembak ke dinding. Tapi dek, kepala dulu kita. Tempat letakkan ujung mataran lihat di dinding, setara dengan kepala pasien. Ada pandangannya bisa lurus ke depan. Lakukan hitung tinggi badan pasien tersebut dengan menggunakan lentera sampai ke ujung kakinya. Kasih dek. Setelah dapatkan hasil, kita catat hasilnya. Hasil tinggi badan pasien tadi 165 cm. Selanjutnya kita akan melakukan menghitung berat badan pasien. Letakkan timbangan di samping pasien. Silakan dinaik ke timbangannya dek.
kita melihat sambil melihat ke depan dulu saja. Kita melihat berapa berapa berat badan pasien tersebut. Makasih. Silakan turun, Dek. Langkah selanjutnya kita akan menghitung lingkar perut pada pasien tersebut. Maaf ya, Dek, tapi sebenarnya itu saya akan tandai badan perutnya dengan menggunakan pulpen batas-batas tulangnya untuk mengetahui mengambil garis tengahnya ya, untuk mengetahui berapa lingkar tulang adik. Apakah bersedia? Iya, bersedia. Jika pasien sudah bersedia, kita persilakan untuk melepaskan dulunya, tapi bisa dibantu kita ya. Anggap saja ini udah ya tidak menggunakan pakaiannya, diangkat sedikit. Jadi di sini kita tentukan batas tepi tulang rusuk paling bawah pasien. Jika sudah teraba, kita lakukan penandaan dan pena. Dan selanjutnya kita tentukan batas atas ujung lengkung dari tulang panggul pasien tersebut. Jika sudah teraba kita dan didapat, kita dapat melakukan penandaan dengan menggunakan pulpen. Selanjutnya kita mengukur dari ujung kedua titik tersebut dan membagi dua untuk mendapatkan tengahnya. Jika sudah didapatkan tengahnya, kita akan melakukan mengukur lingkar perut pasien tersebut dengan titik tengah yang kita telah dapatkan tadi. Tapi ya, Dek, kita mengukur sampai menghitung berapa lingkar pasien tersebut. Kasih, Dek. Silakan Ade dulu kembali. Dari hasil pemeriksaan tadi, kita dapatkan hasil tinggi badan Ade itu 165 cm, berat badan Ade itu 63 kg, dan dari hasil itu saya menghitung indeks massa tubuh Ade itu kurang lebih 23,14. Di sini cukup berisiko untuk penularan penyakit-penyakit, atau Ade cukup berisiko untuk terhadap penyakit-penyakit tertentu. Dan begitu juga sama lingkar pinggang Ade ya. Di sini tadi dapatkan hasil di atas 80 cm. Tadi hasilnya itu juga dapat berisiko mengidap penyakit. Jadi deh, saya anjurkan Ade untuk melakukan pola hidup sehat, dan tolong dijaga pola makannya, Dek. Kalau bisa konsumsi makanan yang berserat, sayur, buah-buahan, rajin olahraga terutama ya, Dek. Oke, Dek, terima kasih, Dek. Selanjutnya saya akan melakukan penulisan resep di mana ada nama dokter, nomor SIP, nomor HP, dan keterangan tempat praktek dokter tersebut serta tanggal dibuatnya resep tersebut. Itu dinamakan dengan inskriptio. Dan huruf R yang berarti resive itu adalah superscriptio R. Dan kita akan menuliskan nama obat. Ada paracetamol 500 mg, numero diminum 3 kali sehari setelah makan. Dan vitamin neurobion numero 3 hikmah diminum 1 kali dalam sehari setelah makan. Dan di sini yang nama obat sama jumlah obat dan nama obat itu adalah disebut dengan preskriptio. Dan cara penggunaan obat ini yang obat paracetamol 3 kali sehari dan vitaminnya 1 kali sehari itu disebut dengan signatura. Serta garis untuk menutup resep ini dan diakhiri dengan paraf itu disebut dengan subscriptio. Yang terakhir itu di sini pro yang berisikan nama pasien, umurnya 18 tahun, alamatnya Jalan Cipang. Baik, ini resepnya telah selesai saya tulis. Baik ya, Dek, ini resepnya ya, Dek. Sebentar, silakan dibuka apotek ya, Dek. Jadi itu resepnya diminum jika masih ada demam aja ya. Jika demamnya udah tidak ada, maka tidak perlu mengonsumsi obat tersebut lagi ya. Iya, Kak. Semoga dalam 3 hari ini demamnya sudah membaik. Jika kondisi Ade tidak membaik, Ade bisa kembali lagi ke sini. Kita akan mengevaluasi hasil pemeriksaan kita lagi ya. Baik, Dek, terima kasih, Dek.